Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Habib Hasan Maldia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar jurnalistik, yaitu dengan dosen Dr. Andes Pak Saiful Halim MIKOM. Tugasnya melakukan reportase di lingkungan kampus dan menyusun naskah berita untuk media cetak, melanjutkan hasil evaluasi atas kegiatan tersebut. Proyek untuk ujian tengah semester kali ini adalah membuat video berisikan penjelasan teknik reportase di lingkungan kampus dan naskah berita untuk media cetak yang telah dibuat. Nah, kemarin saya telah mewawancarai Presiden Mahasiswa Unma Banten, yaitu Kak Abdul Aziz, mengenai isu di mahasiswa FSFK. Kita ambil headline-nya, yaitu 2 prodi Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan menghambat wisuda mahasiswa angkatan 2019 di Universitas Matlaul Anwar, Pandeglang, Banten. Nah, yang menjadi hambatan utama dalam proses wisuda bagi mahasiswa angkatan 2019 di Universitas Matlaul Anwar, Pandeglang, Banten, khususnya di 2 program studi di Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan, apa? Unma Banten, where, when, why, dan how. Kemudian yang kedua, kita harus mendatangi lokasi Fakultas Sains Farmasi Kesehatan Unma Banten misalkan, yaitu observasi dan mencari narasumber yang berkompeten. Jadi, apa penghambat wisuda? Apa penghambat wisuda mahasiswa tidak bisa diwisuda? Kemudian tanya nama lengkap, umurnya, fakultas apa, prodi apa, dan catat nomor kontaknya, kan FSFK dan Kaprodi. Kemudian tanyakan soal keluhan mahasiswa tidak bisa diwisuda. Itu jangan lupa tanya nama lengkap, umurnya, dan nomor kontak rektor. Tanyakan soal keluhan mahasiswa tadi. Jangan lupa tanya nama lengkap, umurnya, dan nomor kontak. When, why, how. Ketiga, kembali ke ruang redaksi dan menulis naskah berita sesuai 5W tambah 1H yang didapat dengan struktur piramida terbalik. Selesai, naskah diberikan kepada redaktur. Nah, kembali ke naskah berita yang telah dibuat, yaitu 2 prodi Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan menghambat wisuda mahasiswa angkatan 2019 Universitas Matlaul Anwar, Pandeglang, Banten. Ini adalah judul atau headline oleh Fikri Habib Hasan Maldia. Nah, ini byline. Deadline itu deadline-nya simulasi project. Kalau saya simulasi project, kalau kalian boleh mau menggunakan radar Banten atau apapun itu. 23 Oktober 2023, Saketi. Nah, ini dinamakan LED atau teras berita. Kemudian, salah satu universitas swasta yang berada di Pandeglang, tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Abdurrahman Cikaliung, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, ini where, di mana. Kemudian apa, what, yang menjadi hambatan utama dalam proses wisuda bagi mahasiswa angkatan 2019 di Universitas Matlaul Anwar, Pandeglang, Banten, khususnya di 2 program studi di Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan. Siapa? Mahasiswa angkatan 2019 Universitas Matlaul Anwar, Banten yang menghadapi hambatan dalam proses wisuda mereka dikarenakan hambatan akreditasi, karena kinerja dosen fakultas tersebut yang dimana jumlah dosen memadai tetapi belum bisa menyelesaikan akreditasi dengan baik. Why? Nah, CP, inisial CP salah satu mahasiswa angkatan 2019 terkait adanya hambatan wisuda mahasiswa angkatan 2019 Universitas Matlaul Anwar, Pandeglang, Banten. Jadi beliau berkata, pengajuan judul untuk skripsi
telat dikarenakan terhambat oleh kegiatan belajar mengajar. Selain itu, akreditasi juga menjadi penghambat bagi lulusnya mahasiswa Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan, ujar CP. 28 Oktober 2023. How? Kemudian, masalah penghambat wisuda banyak terjadi di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Salah satunya terjadi di Universitas Matlaul Anwar ini, dan masalah ini bisa berdampak besar pada kualitas mahasiswa yang tidak adanya akreditasi yang jelas oleh pihak fakultas. Terlebih lagi, mahasiswa dipersulit ketika bimbingan. Mahasiswa Unma CP berpendapat, menurut saya, dengan tidak jelasnya akreditasi di dua prodi, Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan, menjadi penghambat mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Dikarenakan sebagai mahasiswa memilih untuk lulus ketika fakultas sudah terakreditasi, ujar CP tersebut. How? Para mahasiswa tersebut berharap pada pihak universitas dan fakultas agar bisa segera melakukan akreditasi sesuai dengan mahasiswa harapkan, dan mahasiswa berharap ketika mendapat akreditasi tidak ada lagi hambatan wisuda di tahun yang akan datang. How? Bagaimana? Nah, kemudian konteks berita. Jadi, pentingnya universitas swasta yang ada di Indonesia untuk lebih memperhatikan akreditasi fakultas agar tidak ada hambatan wisuda dan mahasiswa dapat lulus tepat waktu sehingga tidak akan berdampak pada lulusan itu sendiri. Kemudian penjelasan mengenai 5W1H. 5W1H itu apa sih? Jadi W yang kelima, 5W1H itu what, who, why, when, dan how. Nah, judul atau headline dua prodi Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan menghambat wisuda mahasiswa angkatan 2019 Universitas Matlaul Anwar, Banten. Byline Fikri Habib Hasar Maldia. Deadline-nya 24 Oktober 2023. Lead atau teras berita, yaitu salah satu universitas swasta yang berada di Pandeglang. Where, di mana? Tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Abdurrahman Cikaliung, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. What? Apa? Memiliki masalah atas dua prodi Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan menghambat wisuda mahasiswa angkatan 2019 Universitas Matlaul Anwar, Pandeglang, Banten. Who? Siapa? Mahasiswa Universitas Matlaul Anwar. When? Kapan? 23 Oktober 2024. Why? Mengapa? Mahasiswa Universitas Matlaul Anwar mengeluh atas terhambatnya dua program studi di Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan menjadi penyebab hambatan bagi wisuda mahasiswa angkatan 2019 di Universitas Matlaul Anwar, Pandeglang, Banten. How? Bagaimana? Mahasiswa Unma CP berpendapat, menurut saya, dengan tidak jelasnya akreditasi di dua prodi Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan menjadi penghambat mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Dikarenakan sebagian mahasiswa memilih untuk lulus ketika fakultas sudah terakreditasi, ujarnya. How? Masih how? Bagaimana? Abdul Aziz sebagai Presiden Mahasiswa periode 2023 sampai 2024 angkat bicara terkait terhambatnya wisuda dua prodi dari Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan karena masalah akreditasi. Beliau berbicara tentang tidak becusnya kepemimpinan
dekan dalam menyelesaikan masalah akreditasi untuk kepentingan bersama baik mahasiswa maupun universitas. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.